Ada tahap-tahap yang harus Anda ketahui ketika Anda memilih untuk terjun ke dunia tani, khususnya perkebunan kelapa sawit. Halo sahabat tani, dimanapun Anda berada. Kali ini saya ada di kebun sawit. Kali ini saya akan membuat video tentang seputaran sawit ataupun jarak yang perlu kita ketahui sebelum menanam sawit. Oke, dalam budidaya kebun ataupun bertani, khususnya tani sawit, kita harus mengetahui salah satunya adalah jarak antara sawit satu dengan sawit yang selanjutnya, ataupun baris satu dengan baris kedua. Oke, sebetulnya hampir semua kebun sawit sama, tapi ada juga yang menerapkan beberapa jaraknya ukuran. Kita ambil yang minimal aja, yang paling pendek itu boleh kita buat jaraknya sekitar 6 meter. 6 meter itu adalah jarak yang paling pendek. Kalau kita buat 6 meter itu dalam 1 hektar kurang lebih sekitar 160 pokok. Tapi normalnya jarak sawit ini adalah 8 meter. 8 meter adalah standar. Jadi pelepah dia tak sambung ataupun tak terlalu pisah. Jadi pas saja. Ada juga yang menerapkan 9 meter. Itu biasanya yang yang tak punya benih banyak lah. Senangnya ngomong ya. Untuk meminimalisir benih. Jadi biar benihnya kecil dikit, tapi dalam 1 hektar siap ditanam. Efeknya apa? Atau efek kalau jarak pendek, sedang, dan jaraknya yang paling panjang. Yang pertama, kalau pelepah dia terlalu pendek, di antara baris ke baris atau jarak dia ke belakang itu akan bersatu daunnya. Jadi menyusahkan kita waktu perawatan. Kita pupuk, kita racun sekel putaran, ataupun saat kita memanennya, karena pelepah terlalu Yang sedang, kalau yang sedang pelepah dia tak terlalu jadi masih recommended lah buat kalian yang mau tanam sawit. Kalau jarak 8 meter itu kurang lebih sekitar 145 sampai 152 1 hektarnya pokok. Kalau yang 9 meter, itu bagus di kualitas buah, karena dia ininya tak menyatu kan, pelepah dia antara pelepah yang sini sama yang pelepah yang sini tak bisa nyatu. Jadi buah dia cepat besar. Buah dia besar, tapi itu kekurangannya. Dalam 1 hektarnya kurang pokok, ataupun kalah dengan yang 8 meter ataupun yang 6 meter tadi. Karena dia dalam 1 hektarnya yang 9 meter tuh, dalam 1 hektar cuman
132 sampai 135 pokok saja. Oke. Penjelasan lain mungkin sekedar jarak semua udah tahu lah ya. Kalau masalah barisan undur lalang nah itu kurang pasti saya namanya. Yang jelas kalau dilining dulu lah, jadi biar ke belakang lurus, ke samping lurus, ke sana lurus, jadi dia macam bintang saling menyatu. Tujuannya apa? Tujuannya kalau udah besar, jadi matahari pun dari manapun dia ada yang sampai ke bawah cahayanya. Yang kedua dalam tanaman pokok nih ataupun pokok sawit, selain jarak, yaitu kita kita harus betul cara tanamnya. Kita tak boleh sembarang tanam ataupun kita lempar dalam lubang, kita cangkul, tak boleh. Sebetulnya ada cara-caranya, yaitu yang salah satunya yaitu yang kita bawa ke kebun ataupun kita biasa beli di nasri. Itu kalau boleh jangan sampai patah ataupun kita hentakkan. Kalau kita turunkan dari mobil atau dari motor kita lansir kan ke kebun, kita jatuhkan, nah itu tak boleh sebetulnya. Karena apa? Karena menghambat pertumbuhan, karena akar dia patah kan, jadi dia nunggu akar yang baru mulai hidup. Oke, itu untuk penanaman. Jadi setelah tanam pun kita harus merawatnya betul-betul biar sawit seminimal mungkin umur dia bisa berbuah. Oke. Perawatannya yaitu ya pupuk udah pasti ya. Pupuk itu kita kalau masih umur 1 bulan 2 bulan itu kalau boleh 1 bulan sekali lah pupuknya, meskipun dalam jumlah kecil, tapi setiap bulan kita kasih gizi lah. Kalau orangnya kan kita kasih pupuk dalam setiap bulan 1 kali. Dalam satu pokok 200 sampai 500 gram pun boleh, yang penting kita kasih makan. Oke, dalam pupuk kita lewat, habis itu kita harus jaga kebersihan antara pokok, ataupun kita biasa sebutnya sekel. Sekel itu ada banyak jenis. Kita boleh bersihkan sekel itu membulat dalam area pokok, dalam jarak dari pokok antara daun 1 meter dari daun dia mengeliling. Kita boleh menggunakan racun, kita boleh menggunakan cangkul, kita boleh menggunakan potong rumput. Caranya kalau racun, kalau boleh jangan arah ke pokok, nozzle-nya ke samping. Atau kita boleh pakai cangkul, kita bersihkan bawah dia pakai cangkul. Ataupun kita pakai mesin rumput. Mesin rumput boleh, tapi sayangnya kalau mesin rumput kita potong keliling dia, dalam 1 minggu dah tumbuh. Dalam 1 hektar kita belum siap potong, kalau manual lah, itu yang pertama kita potong dah tinggi lagi. Itu untuk sekelnya. Untuk perawatan kumbang pun tak kalah penting. Asal pokok sawit sama dengan pokok kelapa yang lainnya, yaitu rawan untuk kumbang ataupun sejenisnya. Dia ada yang busuk pucuk kan, itu kebanyakan disebabkan oleh kumbang tanduk. Mungkin yang saya sebutkan tadi satu persatu mungkin ada videonya di penjelasannya di next video dalam satu persatu. Ini adalah cuman sekedar pengetahuan aja. Untuk lebih detailnya tunggu video yang selanjutnya. Ini
ada tahap-tahap untuk menanam sawit, ya itu tadi kita yang pertama yaitu kita siapkan lahan lah. Kita kalau tak punya lahan kita kan tak boleh nak tanam kemana kan. Jadi kita siapkan lahan dah bersih, kita lining jarak berapa yang kita mau, 6 meter, 8 meter atau 9 meter. Tapi saya rekomend yang 8 meter, itu yang standar. Jadi tak terlalu jauh, tak terlalu pendek lah. Jadi itu tadi, tanam, penjagaan, itulah perawatan, itu yang penting. Yang paling penting perawatan. Kita tanam sawit kalau tidak kita rawat 5 tahun mungkin buahnya masih jelek ataupun masih buah pasir. Tapi kalau kita jaga betul-betul, dalam 5 bulan buah dah cantik. Caranya macam mana? Dalam 1,5 tahun sampai 3 tahun buahnya kita gratasi atau biasa yang kita sebut kita buang, kita cuci buah lah. Buah itu kita buang, ataupun bunga dia sekali kita buang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang kita baja setiap bulan itu biar tak kemakan buah, biar dia langsung ke batang sama ke daun. Jadi batang dia besar, jadi nanti buah dia boleh kita jual 3 tahun ke atas. Nanti bila dah 3 tahun baru kita tak cuci buahnya. Cuci buahnya dalam 1 tahun 2 kali aja. 1 tahun 2 kali. Maknanya kalau 1,5 tahun itu 1,5 tahun sampai 3 tahun kan 1 tahun setengah kan. Jadi 3 kali cuci sudah. Habis itu kita biarkan buahnya, baru kita boleh panen. Itu nanti buah yang tahun ketiga itu adalah yang terbaik lah. Nanti saya akan bagi videonya satu persatu sesuai penjelasan saya tadi, dan saya akan bandingkan mana yang tak dicuci buah pasirnya sama yang kita cuci buah pasirnya, sama-sama umur 3 tahun. Oke, jangan lupa untuk follow terus atau subscribe ataupun like, komen, atau bagikan ke kawan-kawan atau grup tani lainnya bila penjelasan saya ini bermanfaat. Oke, sampai di sini dulu. Saya akhiri dengan salam untuk petani Indonesia dimanapun kalian berada. Untuk kesalahan dari saya sendiri, karena saya juga masih belajar ataupun sekedar pengalaman saya bertani. Untuk jarak-jaraknya itu tadi adalah saya udah mempraktekkan satu persatu, namun hasilnya sama saja, ataupun kita lebih pokok, buahnya kurang maksimal. Kita kurang pokok, buahnya mantap. Tapi yang saya rekomend yang itu tadi, yang standar. Jadi buah dia sedang, pokok dia banyak. Jadi sawit kalau buahnya banyak, buahnya satu pokok banyak, terus 1 hektarnya pohonnya banyak, otomatis menghasilkan tan yang banyak juga. Oke, terima kasih.